Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ibu-ibu, saung ukhwah, saung muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak kenikmatan. Dengan sebab kenikmatan itu kita mudah untuk melakukan amalan-amalan saleh. Insyaallah kita akan melanjutkan yaitu daurah pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh para ulama, dan alhamdulillah kita sudah membacakan sampai rukun iman yang ketiga ya, beriman kepada kitab-kitab. Insyaallah biiznillah kita akan lanjutkan sekarang beriman kepada para nabi dan rasul. Naam, tafadhal. Ditampilkan slide-nya. Ya, Ustaz. Oh, afwan, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Al-mabhasul awal ya. Qalu, mereka para ulama mengatakan al-mabhasul awal atau al-faslu tsalis, yaitu pembagian yang ketiga, al-imanu bir-rusul, beriman kepada rasul-rasul. Wa yahtawi ala ahadi asyar mabhasan. Kita akan membahas kurang lebih 11 pembahasan ya tentang beriman kepada rasul-rasul. Al-mabhasul awal, yang pertama hukum beriman kepada rasul dan dalil-dalilnya. Yang kedua ta'rifun nabiyyi war rasul wal farqu bainahuma, pengertian nabi dan rasul dan perbedaan keduanya. Yang ketiga kaifiyatul iman bi rusul, bagaimana beriman kepada nabi dan rasul. Kemudian yang keempat ma yajibu alaina nahwar rusul, apa kewajiban kita atas para rasul. Kemudian yang kelima ulul azmi minar rusul, tentang nabi-nabi yang memiliki sifat yang teguh ya, kesabaran yang tinggi dari para rasul. Kemudian yang kelima khasaisun nabiyina Muhammad SAW, kekhususan nabi kita dari nabi dan rasul yang lainnya ya. Wa huququ ala ummatihi ma'a bayani anna ru'yatun nabi SAW fil manami haqqun, dan juga hak-hak nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, dan juga penjelasan bahwa mimpi bertemu nabi dalam tidur itu adalah kebenaran. Kemudian yang ketujuh khatmur risalah wa bayanu annahu la nabiyya ba'da, tentang penutup risalah dan penjelasan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-Isra' bi Rasul haqiqatuhu wa adillatuhu, tentang Isra' Miraj, hakikatnya dan dalil-dalilnya. Kemudian yang kesembilan al-qaulul haq fi hayatil anbiya, perkataan yang hak pada kehidupan para nabi alaihi wassalam. Kemudian yang ke-10 mu'jizatul anbiya, mukjizat para nabi, wal farqu bainaha wa baina karamatil auliya, dan juga perbedaan antara karamahnya para wali. Dan yang terakhir tentang al-wali wal wilayah fil Islam, tentang wali-wali dalam Islam ya. Wali-wali Allah maksudnya. Tapi yang pertama hukum beriman kepada Rasul dan dalilnya. Nah, tidak diragukan bahwa beriman kepada para nabi Rasul itu hukumnya wajib ya, bahkan dia rukun dari rukun iman. Qalu, para ulama mengatakan al-imanu bi Rasulillah ta'ala wajibun min wajibat
hadzal din wa ruknun azimun min arkanil iman, ya. Merupakan kewajiban dari agama ini dan rukun yang agung dalam rukun iman. Dan ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 285. Allah berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu telah beriman, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang diturunkan padanya dari Rabb-nya, dan orang beriman pun beriman. Apa yang mereka imani? Aman billah. Semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul tersebut. Jadi di sini dalilnya tentang beriman kepada para rasul-rasul itu, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami berkata, kami beriman dan kami mendengar, kami taat. Fa dzakara Allah Ta'ala al-imanu bir-rusul fi jumlatin ma amana bihi rasul wal mu'minun min arkanil iman, wa bayyana annahum fi imanihim birusul la yufarriquna bainahum fa yu'minu bi ba'dihim duna ba'd bal yusaddiquna bihim jami'a. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa orang beriman itu mereka beriman kepada semua nabi dan rasul yang Allah utus, tidak membeda-bedakan mereka, tidak menolak satu dari mereka, bahkan membenarkan kenabian dan kerasulan semua dari mereka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan hukum orang yang tidak melaksanakan iman ini atau meninggalkan beriman kepada Rasul, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 150 151, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Orang yang mengkufuri Allah dan juga rasul-rasulnya, wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di. Mereka berkata kami beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagiannya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mengambil jalan yang demikian, ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah, merekalah orang kafir yang sejati. Jadi kekafiran itu, kekufuran itu ketika mendustai nabi dan rasul, ya, dalam ayat ini. Maka fa'utliqal kufur ala man kadzaba birrusul aw farraqa bainahum bil imani bi ba'dihi wal kufur bi ba'dihi. Maka di sini disebutkan bahwa kekufuran bagi yang mendustai para rasul atau membedakan satu nabi dari nabi yang lain, ya. Maksudnya membedakan, tidak mengimani, ya. Summa qarrara anna haula'i humul kafiruna haqqan. Kemudian Allah menetapkan orang kafir tersebut kafir yang sejati. Ay alladzina tahaqqaqa kufruhum wa taqarrara saraha. Artinya benar-benar sejati gitu kekufurannya, ya. Benar-benar jelas, nyata. Kama bayyana Allah fi muqabil dzalika fi siyaqi nafsuhu ma alaihi ahlul iman min dzalika. Adapun ayat setelahnya Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan, ya, di antara mereka, ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Nah, orang yang beriman ini nanti kelak Allah akan berikan ganjarannya, pahalanya, balasannya, upahnya, kesejahteraannya, ya, kebahagiaannya akan Allah berikan. Jadi bagi kita yang beriman kepada semua nabi dan rasul, alhamdulillah, Allah akan menjanjikan kepada kita balasannya. Kemudian Allah berfirman, wa kana Allahu ghafurur rahim. Adapun mereka yang menolak satu nabi saja, misalkan orang Yahudi menolak Nabi Isa, mereka kufur. Atau orang Nasrani menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga kufur. Ya, mereka enggak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditetapkan dalam kekufuran selama mereka masih menolak risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fawasafahum bil imani billahi wa rusuli kullihim min ghairi tafriqin bainar rusul fil imani ba'dihim duna ba'd. Artinya Allah sifatkan orang yang beriman itu enggak beda-bedain. Maksud enggak beda-bedain itu kita beriman semuanya nabi dan rasul, semuanya derajatnya mulia dari manusia biasa. Semuanya membawa risalah, semuanya mendapatkan wahyu itu. Tapi kedudukan mereka ya berbeda, ya.
Nabi yang paling utama tentu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita tidak merendahkan Nabi yang lain. Tidak apalagi sampai mengingkari ya. Wa inna ma ya'taqiduna annahum mursaluna minallah. Kita yakini mereka itu diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf utusan Allah. Nabi Ayub utusan Allah. Begitu juga Nabi Hud utusan Allah ya. Juga semua para nabi dan rasul. Termasuk Nabi Isa, kita sangat mencintai Nabi Isa alaihissalam karena Nabi Isa juga utusan Allah dan kita mencintai para utusan Allah sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang soleh tersebut ya, para penolong-penolong agama Allah. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah. Kalau tadi dari Al-Qur'an ya. Kemudian dari sunnah. Dalat kadzalika ala ma dalla alaihi kitab. Juga menunjukkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an. Min annal imana birrusul ruknun min arkanil iman. Bahwa beriman kepada Rasul itu rukun dari rukun iman ya. Sebagaimana hadis Jibril yang sangat masyhur ketika ditanya tentang beriman, dan itu sudah dibahas ya ketika pembahasan iman kepada malaikat. Wa fihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ajaba lima sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil iman faqala, sebagaimana Nabi jawab ya ketika ditanya tentang apa itu iman, maka Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Kata Nabi, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dimasukkan rasul-rasulnya ya. Wal yaumil akhir ila akhiril hadis. Maka disebutkan di sini beriman kepada Rasul beserta rukun iman yang 6. Al-wajibu 'alal muslimi tahqiquha wa i'tiqaduha. Maka wajib kita orang Islam menerapkan keimanan ini dan meyakininya seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sekecil apapun, sedikit pun lah. Innallazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak meragukan. Kemudian dalil dari dalam sunnah, wa fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahajjud inda qiyamil lail, yaitu doa Nabi saat tahajud, saat qiyamul lail. Ini adalah bacaan doa istiftah ya. Nabi SAW mengatakan Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu. Engkaulah yang maha hak ya Allah, maha benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa qaulukal haq, firmanmu benar. Wa liqa'ukal haq, berjumpa denganmu benar. Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Wan nabiyyuna haq, dan para nabimu itu adalah kebenaran. Jadi di sini Nabi menyebutkan bahwa para nabi dan rasul yang Allah utus itu adalah sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh benar. Mereka benar-benar manusia yang Allah pilih, yang Allah turunkan wahyu kepada mereka, diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga memberikan peringatan ya. Jadi enggak main-main ya, para nabi dan rasul itu bukan dongeng-dongeng cerita-cerita, bukan, tapi nyata, real mereka. Sebagaimana saat ini real kita lihat ada pimpinan sebuah negara real, ada presidennya nyata gitu. Panglima jenderal-jenderal di angkatan bersenjata real, orangnya ada nyata ya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan terlihat saat pemimpin-pemimpin negara itu pergi ke sana kemari, nyata mereka berkuasa, mereka bisa membuat kebijakan nyata. Nah, itu maksudnya nyata itu benar adanya, tidak tipu-tipu ya, tidak palsu, tidak cerita-cerita buatan atau film-film buatan, tapi real mereka itu para nabi dan rasul adalah manusia yang Allah utus kepada setiap kaumnya, dan Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada semua manusia sampai hari kiamat. Fasyahadatun Nabi SAW anna nabiyina haqqun, maka Nabi bersaksi di dalam doa istiftah ini bahwa semua Nabi itu adalah benar. Semua Nabi hakikatnya mereka adalah para Nabi. Ya. Domina madzukira min usulil iman al-azimah kal imani billahi wa wujudil jannah. Di dalam doa tersebut ya, Nabi menyebutkan usul-usul iman yang besar, di antaranya beriman kepada Allah, tentang wujudnya surga, jadi surga itu ada, neraka itu ada, hari kiamat itu pasti terjadi. Wa taqdimu dzalika baina yaday du'a wa qiyami dalilun. Dan ketika Nabi membaca doa ini saat istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah dalam qiyamul lailnya, dalam tahajudnya, ini menunjukkan ala ahamiyatil imani bir rusul,
pentingnya beriman kepada para rasul wal anbiya, para nabi, wa makanatu fid din, dan juga kedudukan beriman kepada para nabi dan rasul ini sangat tinggi dalam agama kita ya. Fataqarrara wujubul imani birusul. Maka dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah ini membuat kita tenang, ya, membuat kita semakin yakin bahwa yang kita imani saat ini adalah kebenaran ya. Dan wajib kita mengimani wa annahu min a'dhami da'aim hadzal din, bahkan ini bagian penting dalam agama kita. Wa min akbari khisalil iman, bahkan termasuk cabang yang besar dalam perkara iman. Wa anna man kadzdzaba birrusul aw bi ahadin minhum, dan kita meyakini siapa yang mendustakan Rasul atau salah satu saja dari mereka, fa innahu kafirun billah, maka kita yakinin dia telah kafir kepada Allah yang maha agung ya. Kufran sarihan, kekufuran yang nyata, yang terang-terang. Bijuhdi hadar ruknil azim min arkanil iman, karena dia telah menentang atau menolak rukun yang agung ini, yaitu rukun-rukun iman. Kemudian samaratul iman birrusul. Ketika kita beriman kepada Rasul, akan ada buah-buah yang manis. Ya. Idza tahaqqaqal imanu birrusul. Kalau engkau beriman, ya, jika engkau mengaplikasikan iman kepada Rasul, menerapkan dalam hatimu keyakinanmu dan mengikuti Rasul tersebut sebagai suri tauladanmu, dia akan meninggalkan atharat thayyibah, pengaruh yang sangat baik. Ya, wa thimarul yani'ah alal mu'min, dan buah yang manis bagi seorang mukmin. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu birahmatillah. Kita semakin mengenal kasih sayang Allah. Subhanallah, Allah maha sayang sama kita. Dengan mengutus Rasul tersebut, akhirnya kita jadi tahu hidup kita ini mau ngapain gitu. Ya enggak? Ya, ibu-ibu dengan mempelajari sunnah akhirnya jadi tahu kan? Akhirnya jadi tahu arah hidup kita ini mau ngapain. Kemudian kita jadi tahu hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Kemudian jadi tahu kita siapa pencipta kita. Kemudian alam semesta ini sampai kapan terjadinya, kapan berakhirnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan. Kemudian nanti kita meninggal diminta pertanggungjawaban. Itu kan semua dijelaskan oleh para nabi dan rasul ya. Apalagi kita kenal sunnah ini, mempelajari hadis-hadis Nabi. Subhanallah, betapa mulianya agungnya Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya, sehingga kita merasakan betapa sayangnya Allah kita ya, sehingga Allah mengutus seorang Rasul. Maka Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, subhanallah. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, membacakan Al-Qur'an dan sunnah, padahal sebelumnya kalian tersesat. Ya, dulu kita apa aja kita yakini ya. Dulu kita banyak maksiat dan dosa. Dengan mengikuti sunnah Nabi, beriman kepada Rasul ya. Jadi konsekuensi beriman kepada Rasul itu mengikutinya, mentaatinya, mengikuti sunnahnya, itu konsekuensi yang sangat penting ya. Karena mereka diutus itu untuk ditaati. Ya. Bukan hanya sekedar dikenal, dicintai, tapi tidak ditaati, itu cinta yang palsu ya. Taib wa inayatu bi khalqihi, dan kita mengenal bahwa Allah sangat memperhatikan keadaan hambanya. Haitsu arsala ilaihim ulaikar rasul, di mana Allah mengutus kepada mereka seorang rasul al-kiram, yang mulia akhlaknya, lil hidayah wal irsyad, agar membimbing umat tersebut ya. Kemudian yang kedua, dengan beriman kepada Rasul, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Karena Allah menyebutkan ini karunia dari Allah ya. Bahwasanya diutusnya Nabi dan Rasul itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutusmu Muhammad SAW, melainkan kau akan menjadi bentuk rahmat Allah kepada alam semesta ini, kepada manusia. Kemudian yang ketiga, mahabbatur Rasul, kita mencintai mereka karena mereka orang-orang baik. Mereka orang-orang soleh dan mereka adalah manusia yang paling berjasa terhadap orang lain, terhadap manusia yang lain. Kenapa? Karena mereka yang mengajarkan keimanan. Mereka yang mengajarkan cara beribadah. Mereka yang memperkenalkan seorang hamba kepada Robnya. Dengan dakwah Nabi dan Rasul, kita jadi tahu siapa Rob kita.
Kita jadi kenal Allah, kita jadi tahu bagaimana melaksanakan kehidupan ini ya, sesuai dengan yang Allah inginkan ya. Kalau tanpa ajaran Nabi dan Rasul ya, misalkan kita enggak mengikuti ajaran Nabi dan Rasul, tentu manusia tersesat. Terbukti ketika masa fatrah, ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu masa yang panjang ya. Itu banyak manusia tersesat ya. Di Mekah saja kaum Quraisy itu mereka dengan ajaran Nabi Ibrahim, kemudian jaraknya jauh sampai Nabi Muhammad, kan akhirnya tersesat mereka. Ketika Amr bin Luhai bawa patung itu dari Syam ya, dia bawa ke mana? Ke Mekah, akhirnya manusia pun tersesat, tidak mengenal Rabbnya dengan sebenar-benar pengenalan. Kemudian wa tauqiruhum, kita wasana'u alaihim, kita mengagungkan dan memuji-muji mereka. Bima yaliku bihim, sesuai dengan kedudukan mereka, tidak berlebih-lebihan tentunya. Li'annahum rusulullah, karena mereka adalah utusan-utusan Allah. Wa khulasa abidahu, dan hamba Allah yang sangat ikhlas ya. Wa lima qamu bihi min tabligh risalatillah, dan juga kita mengagungkan, memuji, juga mencintai mereka karena mereka menyampaikan risalah dari Allah. Ini tugas yang berat. Menyampaikan risalah Allah itu tugas yang sangat berat. Pertaruhannya nyawa mereka, keluarga mereka, kehormatan mereka. Ya, kita lihat bagaimana dakwah Nabi dan Rasul ketika mendakwai kaum yang kita nggak akan kuat. Kita jangankan mendakwakan semua manusia ya kepada tauhid. Kita di tengah jalan aja ngeliat orang bermaksiat nggak berani kan? Ya, ada orang misalkan nggak pakai baju yang rapi, apalagi di Eropa kan, pakai baju yang seronok gitu, pakai baju yang yang nggak sopan, kan nggak berani. Apalagi kalau kita memerintahkan dia untuk masuk ke Islam, gitu kan nggak berani kita, nggak mampu kita. Seperti yang dilakukan para Nabi dan Rasul. Di satu, kita nggak punya ilmunya, yang kedua nggak tahu cara berdakwah ya. Tapi para Nabi dan Rasul mereka melaksanakan dakwah ya dengan sabar. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, bayangkan 950 tahun. Dan setiap beliau berdakwah, mereka setiap aku mengajak mereka litaghfira lahum, supaya engkau mengampuni mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka fi adzanihim ya. Kemudian wastasyaw thiyabahum, mereka tutup wajah mereka dengan baju-baju mereka, wasarru, mereka pun terus melakukan dosa, wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri. Ini ya para Nabi dan Rasul sabar dakwanya. Kemudian wa kamalu nushim li aqwamihim, ya mereka sangat sempurna menasihati kaumnya, wa sabrihim ala adahum, dan sangat sabar atas gangguan umatnya tersebut ya. Taib, kita masuk al-mabhatsus tsani, pengertian Nabi dan Rasul dan perbedaan di antara keduanya. An-nabi, nabi itu ya, dalam bahasa Arab maksudnya mushtaqum minan naba, itu diambil dari an-naba. Naba itu artinya news, berita ya. Wa huwa al-khabar, berita, zulfaidatil azimah, yang memiliki faidah yang besar ya. Berita besar ya. Makanya Allah berfirman, ada surat An-Naba, artinya berita yang sangat besar ya. Allah berfirman, amma yatasaalun, surah An-Naba ayat 1 itu, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba. Mereka bertanya tentang berita al-azim yang besar. Maksudnya tentang apa? Sebagian mufassir menafsirkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Maksudnya tentang peringatan Nabi. Atau sebagian mengatakan tentang adanya Al-Quran. Sebagian mufassir juga mengatakan bahwa tentang hari kiamat. Mereka bertanya-tanya. Wasumyan nabiyan, kenapa disebut nabi itu seorang nabi? Sesuai dengan asal kata ini, berita, li'annahu mukhbirum minallah ya. Karena mereka itu mendapatkan berita mukhbarun minallah, dari Allah. Jadi mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu sudah kita bahas pada beriman kepada kitab ya. Wa yukhbiru anillah, dan mereka mengabarkan dari Allah. Fahuwa mukhbar wa mukhbir, maka nabi itu adalah orang yang mendapatkan berita dan orang yang menyampaikan berita. Maksudnya menyampaikan
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dia nabi dari naba ya. Wakila dikatakan juga an-nabiyyu mushtaqum minan nabawa. Nabi itu diambil dari kalimat nabawa. Nabawa itu wahya syai'ul murtafi, sesuatu yang tinggi. Wasumiyan nabiyyun nabiyyan ala hadal makna, maka ketika nabi itu diambil dari makna ini yang tinggi, kenapa mereka disebut nabi? Lirif'ati mahallihi ala sa'irin nas, karena tingginya kedudukan mereka di atas semua manusia. Jadi kedudukan manusia di sisi Allah itu yang paling tinggi adalah nabi dan rasul. Ya. Dan ini keyakinan kita. Maka ketika meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi manusia yang tertinggi kedudukannya ya. Melainkan para nabi dan rasul, kemudian setelah itu baru setelah mereka para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat dia yaitu Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang tinggi derajatnya. Ini menunjukkan nabi itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Jadi ini makna nabi. Sekarang makna rasul. War rasul fil lugha, adapun rasul dari segi bahasa mushtaqun minal irsal wa huwa taujih. Artinya itu adalah taujih ya, irsal, taujih apa? Penyampai kabar ya, penyampai sesuatu ya, yang memberikan arahan. Wa qala ta'ala mukhbiran an Malika Saba, dan Allah bercerita tentang Ratu Saba ya, waktu Hudhud absen ya, Nabi Sulaiman cari, ternyata dia melihat Ratu Saba itu. Wa inni mursilatun ilaihim, sungguh aku diutus kepada mereka bihadiyah, dengan membawa hadiah. Jadi ada utusan dari ratu itu untuk memberikan hadiah. Fanaziratum bima yarji'ul mursalun, maka kita lihat ya, jadi kata Ratu Saba ini, kita akan tes Sulaiman ini, kita kasih hadiah, apa yang akan dia lakukan dengan hadiah. Apakah dia terima, berarti dia lemah, kita perangi. Tapi kalau dia menolak, bahaya, ini dia kuat, berarti dakwah dia ini sungguh-sungguh gitu. Jadi dia benar-benar berdakwah mengajak kepada Islam ya. Wa qad ikhtalafal ulama fi ta'rifi kulli minan nabi war rasuli fi syar'i ala aqwali arjahiha. Para ulama berbeda pendapat pengertian nabi dan rasul secara syariat, dan ini pendapat yang lebih kuat ya. Jadi secara syariat dan secara bahasa. Secara syariat, nabi itu adalah wa man auhallahu ilaihi. Mereka atau dia adalah seseorang yang Allah berikan wahyu kepadanya. Bima yaf'aluhu wa ya'muru bihi al-mu'minun. Yang dengan wahyu itu harus dia kerjakan dan diperintahkan juga orang beriman mengerjakannya. Jadi nabi itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, lalu Allah perintahkan untuk dia kerjakan wahyu ini. Kemudian setelah itu perintahkan orang beriman juga melaksanakannya. Dan wahyu itu kalamullah, isinya itu entah berita yang harus kita imani, atau perintah yang harus kita kerjakan, atau larangan yang harus kita tinggalkan. Itu isi wahyu tersebut. War rasul, adapun rasul, wa man auhallahu ilaihi, dia adalah seseorang yang Allah berikan wahyu, sama seperti nabi. Cuma berbedanya di sini, wa arsalahu ila man khalafa amrillah, diutus kepada orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Yuballighu risalatillah, risalatallah, supaya rasul ini menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Jadi kalau nabi tadi diperintahkan untuk dikerjakan dan perintahkan kepada orang beriman, kalau rasul Allah kirim kepada manusia-manusia yang menentang, manusia-manusia yang menyelisih perintah Allah. Wal farqu bainahuma, maka kalau dari pengertian ini perbedaannya, annan nabiyya, nabi itu man naba'ahu Allahu bi amri wa nahyihi, siapa saja yang Allah berikan berita berupa perintah dan larangannya, liyukhatibul mu'minin, supaya nabi ini menyampaikan kepada orang yang sudah beriman, wa ya'muruhum bidzalika,
dan memerintahkan mereka dengan wahyu tersebut, risalah tersebut, wala yukhatibul kuffar wala yursilu ilaihim. Dan nabi ini tidak diperintahkan untuk menghadapi orang kafir dan juga tidak diutus kepada mereka. Wa ammar rasul, adapun rasul, fahuwa man ursila ilal kuffar wal mu'minin. Dialah siapa yang Allah utus kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman, liyuballighum risalatillah ay risalatallah wa yad'uhum ila ibadati, supaya dia menyampaikan risalah Allah dan mendakwakan mereka kepada ibadah hanya kepada Allah, ya. Walaysa min syartir rasul an ya'tiya bi syari'atin jadidah, dan kata para ulama tidak disyaratkan seorang rasul itu membawa syariat yang baru. Jadi enggak harus dia rasul dia membawa syariat baru, enggak, terkadang dia mengikuti syariat rasul sebelumnya. Faqad kana Yusuf ala millati Ibrahim. Nabi Yusuf alaihi salam, dia rasul yang diutus ya ke negeri Mesir itu, tapi syariatnya dia masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salam karena beliau adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Wa Daud, begitu juga Nabi Daud dan Sulaiman, kana ala syariati Taurah. Beliau Nabi Daud dan Sulaiman ya alaihi salam, mereka mengikuti syariat Taurat, syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa kulluhum rusul, dan mereka semua rasul Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 34, walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih. Dan sungguh telah datang ya kepadamu berita tentang Yusuf ya sebelumnya, ya, dia membawa bukti-bukti yang nyata. Apa kamu masih ragu tentang apa yang datang kepadamu? Hatta idza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula. Sehingga ketika sudah binasa kalian mengatakan Allah belum mengutus seorang rasul pun. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 123, 120, 163, 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atainahu Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah menyebutkan di sini yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu keturunannya. Ayat setelahnya wa rusulan, mereka adalah rasul-rasul, ya. Waqad yutlaku 'alan nabi annahu rasul. Terkadang juga di Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa nabi itu adalah rasul, ya. Jadi makna nabi itu adalah rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitan fi umniyatihi. Dan tidaklah diutus ya sebelummu dari seorang rasul pun atau seorang nabi pun, ya di sini rasul dan nabi, melainkan apabila mereka memiliki keinginan, maka syaitan pun masuk ke dalam keinginan itu, ya, ingin menggoda, ya, tapi Allah hilangkan keinginan itu. Fadzakarallahu azza wa jalla annahu yursilun nabiyya wa rasul. Dalam ayat ini Allah mengutus nabi dan rasul, ya. Wa bayanu dzalika anna Allah taala idza amara an-nabi bi da'watil mu'minin ila amrin fa huwa mursalun minallahi ilaihim. Maka bisa kita katakan apabila Allah memerintahkan seorang nabi untuk memberitahukan perintah Allah kepada orang-orang beriman, dia juga disebut rasul yang Allah utus, karena makna rasul tadi utusan, ya. Lakin hadzal irsal muqayyad, tapi utusan ini terikat dengan orang-orang yang beriman. Adapun secara umum fa huwa bi irsalir rusul ila ammatil khalqi minal kuffari wal mu'minin, bahwasanya dia diutus kepada orang-orang secara umum, baik orang-orang kafir atau orang-orang yang beriman. Jadi ini tentang makna nabi dan rasul. Selanjutnya, al-mabhatsus salis kaifiyatul iman birrusul. Cara beriman atau cara mengimani rasul-rasul itu seperti apa sih? Jadi mengimani para nabi dan rasul, kata para ulama, qalu, mereka mengatakan al-imanu birrusuli huwa i'tiqadu ma akhbarallahu bihi anhum fi kitabihi, yaitu kita meyakini apa yang Allah beritakan tentang mereka dalam Al-Quran. Dan wajib kita imani, ya. Wa akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan wajib kita mengimani
apa yang Nabi kabarkan dalam sunnahnya, kisah-kisah Nabi dan Rasul, ijmalan baik secara global, secara umum, wa tafsilan atau perincian. Jadi intinya cara beriman kepada Nabi dan Rasul, karena mereka ini adalah manusia yang terdahulu ya, yang kita nggak tahu kisahnya, itu adalah perkara yang gaib dari kita, maka Allah mengabarkannya dalam Al-Quran kisah mereka. Nabi SAW juga mengabarkan kisah mereka. Nah, kita imani apa yang datang dari Al-Quran tentang kisah-kisah mereka dan apa yang datang di dalam sunnah tentang kisah-kisah mereka. Maka kita imani, kalau hadis itu sahih, kita imani benar. Seperti Nabi Musa alaihissalam ya, memukul malaikat maut sehingga malaikat maut itu matanya hampir keluar. Maka kita imani ya, seperti itu. Karena apa yang memberitakannya Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari itu. Jadi wajib kita imani kisah-kisah tersebut. Baik secara global tadi kisah mereka, seperti Nabi menceritakan dalam hadis Ukasha, nanti di akhirat akan ada Nabi dengan hanya membawa 2 pengikut. Bahkan ada Nabi yang nggak bawa pengikut. Artinya nggak ada yang beriman kepadanya. Jadi ketika berdakwah nggak ada yang mengikutinya. Tapi dia datang ya, membawa pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka kita imani secara global. Adapun secara mujmal, bagaimana caranya? Yang pertama, wa tasdiqul jazim bi anna Allah Ta'ala ba'atsa fi kulli ummatin rasulah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarika lahu. Wal kufru bima yu'badu min dunillah. Dan mereka diutus untuk ngapain? Bukan untuk senang-senang ya, bukan untuk jadi raja, bukan untuk apalagi untuk bermaksiat ya. Mereka diutus untuk menyuruh hamba-hamba Allah beribadah ikhlas hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dan mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah diutus setiap umat seorang rasul agar kalian hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian wa bi annahum jami'um sadiquna baruna rasyiduna kiramun barara atqiya'u amina hudatu muhtadun. Mereka itu semuanya orang yang jujur, nggak ada rasul yang berdusta. Mereka orang yang baik, mereka orang yang lurus, mereka orang yang mulia, mereka orang yang bertakwa, amanah, dan sebagai suri tauladan dan membimbing umatnya. Jadi kalau ada kisah-kisah Nabi Rasul yang ada cacatnya, misalkan ada aib kisah-kisah maksiat seperti yang diceritakan Injil ya, kita berlepas diri dari kisah-kisah tersebut, bahwa Nabi dan Rasul tidak mungkin mereka memiliki sifat-sifat yang buruk ya. Adapun mereka melakukan dosa itu karena tidak sengaja misalkan, atau karena belum diutus menjadi Nabi dan Rasul ya, atau karena kekhilafan mereka ya. Setelah itu mereka bertobat dan diterima Allah Subhanahu wa taala tobat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sebagian besar Nabi dan Rasul di dalam surat Al-An'am ayat ke-87 84. Allah Subhanahu wa taala wa min abaihim ya, dan di antara ayah-ayah mereka, wa zurriyatihim, dan juga anak cucu keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Jadi para nabi rasul itu ada yang memang ayahnya nabi, anaknya juga nabi dan rasul, atau saudara-saudaranya ya. Seperti Nabi Musa, Nabi Harun. Adapun ayah dan anak seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahkan cucunya pun Nabi Ishak menjadi nabi ya. Wahadainahum, kami telah memberikan hidayah mereka para nabi dan rasul ila siratim mustaqim, jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi may yasha'u min ibadihi. Demikianlah hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki ya. Kemudian kita yakini selanjutnya yang keberapa ya ini? Yang ketiga mungkin ya. Wa bi annahum, wa bi annahum kulluhum kanu 'alal haqqil mubin wal hadil mustabin. Kita yakini mereka semua di atas kebenaran. Mereka membawa hidayah ya, yang harus kita ikuti. Ja'u bil bayyinat,
min rabbihim ila aqwamihim, membawa keterangan yang nyata dari Allah kepada kaumnya. Allah berfirman, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh telah datang rasul-rasul kami membawa kebenaran. Jadi yang dibawa para nabi dan rasul adalah kebenaran. Allah berfirman, ya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab al-mizan liyakuman nasu bil qist. Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang nyata. Kemudian kami turunkan bersama mereka itu Alkitab. Kemudian juga wal mizan, hukum-hukum, ya, liyakuman nasu bil qist, supaya mereka atau rasul itu menghukum manusia dengan adil. Bismillah. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita imani secara umum? Wa bi anna asla da'watihim wahidah. Dakwah mereka itu satu. Apa? At-tauhid, ya. Wa amma syara'iyahum fa mukhtalifa. Adapun syariatnya berbeda-beda. Naam, salatnya enggak sama salat kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan salatnya umat Nabi Musa misalkan. Beda salatnya. Kemudian dalilnya ini yaitu tentang dakwah mereka satu, ya, surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Kemudian kita yakini wa bi annahum qad balagu jami'a ma ursilu bihi al-balagul mubin. Kita yakini mereka sudah menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan dengan sangat nyata, ya. Faqamat bidzalikal hujjah 'alal khalq. Maka dengan disampaikan risalah tersebut sudah ada hujjah atas hamba Allah. Artinya nanti di akhirat sudah nggak bisa disalahkan lagi. Mereka udah nggak bisa beralasan lagi, mencari-cari alasan kenapa mereka masuk neraka, udah nggak bisa. Karena Allah sudah menurunkan hujjah, ya. Allah berfirman, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mereka lah rasul-rasul yang Allah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya nanti manusia sudah nggak ada alasan lagi di hadapan Allah ketika sudah diturunkan rasul-rasul tersebut, ya. Kemudian selanjutnya, di antara beriman kepada mereka secara global, wa yajibul imanu bi anna rusula basyarun makhlukun. Wajib kita imani walaupun mereka mulia, walaupun mereka kedudukannya tinggi, mereka itu tetap hamba Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Karena mereka juga makhluk, laisa lahu min khasaisir rububiyyah syai'un, ya. Maka tidak memiliki kekhususan rububiyah, maksudnya tidak memiliki sifat ketuhanan atau sifat-sifat perbuatan yang hanya milik Tuhan, seperti mencipta, memberi rezeki. Mereka nggak bisa mencipta, mereka nggak bisa memberi rezeki, ya. Mereka juga nggak bisa menurunkan hujan, atau mereka tidak memiliki perbendaharaan Allah, ya. Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum, berkata kepada mereka rasul-rasul mereka, innahnu illa basyarum mislukum. Kami ini sebenarnya manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Tapi walaupun kami manusia, kami diberikan sebagian karunia. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berikan kenabian dan kerasulan, ya. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian aku punya perbendaharaan Allah. Wala alamul ghaib. Aku juga enggak mengetahui yang gaib. Wala aqulu inni malak. Aku juga bukan malaikat. Jadi Nabi Nuh saja diperintahkan untuk mengatakan ini. Artinya mereka manusia seperti kita. Cuman bedanya mereka manusia yang mulia, tapi tidak memiliki sifat ketuhanan, ya. Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad juga mengatakan kepada umatnya, qul la aqulu lakum indi khadainullahi wala alamul ghaib. Surah Al-An'am ayat 50. Katakan Muhammad SAW, tidaklah aku mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah, dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga bukan malaikat.
Adapun siapa aku, in attabi'u ila ma yuha ilayya. Aku hanya nabi, manusia yang diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, ya. Kemudian selanjutnya keimanan secara global, wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan fi haqqir rusul, yang harus kita yakini ya tentang mereka, annahum mansurun muayyiduna minallah. Mereka itu ditolong dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal aqibata lahum wa li'atba'ihim. Dan akhir yang indah, cerita yang indah, akhir yang baik, kesejahteraan, keselamatan hanya bagi pengikut-pengikut mereka. Jadi episode kehidupan kita ini akhir yang baiknya adalah bagi pengikut Nabi dan Rasul. Dan ini nyata, ya. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana. Allah akan menolong rasul-rasulnya. Pasti Allah menjanjikan. Waladzina amanu. Allah juga akan menolong orang-orang yang beriman kepadanya. Fil hayati dunya, Allah akan tolong di kehidupan dunia. Di mana lagi? Wa yauma yakumul asyhad. Dan pada hari saksi-saksi akan dibangkitkan. Jadi pada hari kiamat, pengikut-pengikut Rasul inilah yang akan selamat. Adapun yang menolak, yang menentang, mereka akan binasa, ya. Alhamdulillah kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yajibu i'tiqadu tafadulir rusuli ala ma akhbara azza wa jalla. Kita juga wajib mengimani secara global bahwa mereka itu kedudukannya bertingkat-tingkat, enggak sama, ya, enggak satu level. Mereka juga levelnya berbeda-beda. Ada yang levelnya tinggi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul Ulul Azmi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, semua nabi yang tinggi kedudukannya. Allah berfirman, dan Allah yang mengabarkan tentang bedanya kedudukan mereka itu. Tilkar rusul, rasul-rasul itu, kata Allah, faddalna ba'dhum ala ba'dim, kami karuniai sebagiannya beberapa derajat atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya langsung berbicara kepada Allah. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam. Maka kata para ulama, fayajibul iman bikulli hada wa bikulli ma ja'a fil kitabi was sunnah anir rusuli ala wajhil umumi imanan mujmalan. Maka wajib kita imani semua tentang tentang hal ini dan semua yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang Rasul-Rasul, baik secara umum, keimanan yang umum, ya. Taib. Wa amal imanul mufassal. Adapun perincian. Nah, sekarang perincian bagaimana kita mengimani tentang perincian mereka. Fayakunu bil imani biman sumiyallahu ta'ala fi kitabi wan nabi fi sunnati minhum. Maka wajib kita imani nama-nama mereka sebagaimana Allah memberikan menceritakan nama mereka, ya. Keimanan yang terperinci sesuai dengan datang dalil, ya, yang menyebutkan nama-nama mereka, fadaili wa khasaisihim, baik berita keutamaan mereka dan kekhususan mereka, ya. Dan yang disebutkan di dalam Al-Quran, kata para ulama, 25, ada 25 nabi dan rasul, ya. Di antaranya ada 18 di surat Al-An'am, ayat ke-83 sampai 86, ya. Ini adalah nama-nama mereka. Kemudian sisanya Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Yaitu surah An-Nisa kalau nggak salah, ya, ayat ke-163, 164, dan juga ayat yang lainnya. Di antara itu surah Al-A'raf ayat 60, 65. Begitu juga tentang nabi-nabi yang lain seperti kaum Ad, Nabi Hud, kaum Samud, Nabi Saleh. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda. Allah berfirman, wa ila samuda akhahum salihah. Lihat, Allah sebutin nama-namanya. Dan kepada kaum Ad kami kirim Hud, nama nabinya Nabi Hud alaihissalam. Kepada kaum Samud, nama nabinya Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, kepada kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib, Nabi Syu'aib. Kemudian innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Juga Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli. Kullu minas sabirin, semuanya nabi-nabi yang penuh kesabaran.
Dan juga Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammadun Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka wajib kita imani semua Nabi dan Rasul secara terperinci nama-nama mereka. Kemudian kita yakini bahwa mereka semua mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ya, kama yajibu i'tiqadu sihhati ma ja'at bihin nusus min dzikri fadailihim wa khasaisihim wa akhbarihim. Kita wajib imani kekhususan berita-berita keutamaan mereka. Seperti apa? Kattikhadillah Ibrahim wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, seperti Allah menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW khalilain, kekasih Allah. Jadi kita imani. Sebagaimana firman Allah, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya. Ya, kekasih itu berarti memiliki khalil dalam bahasa Arab. Itu yang memiliki kedekatan yang sangat dekat. Ya, sehingga Allah, karena Nabi Ibrahim sangat dekat kepada Allah. Ya, sangat bertauhid, sangat ikhlas. Hanif, sangat lurus, ya, sangat ikhlas. Kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, Innallaha ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana menjadikan Ibrahim kekasihnya, akhrajahu Muslim. Dan juga kita mengimani kataklimillahi ta'ala li Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara langsung kepada Nabi Musa, ya. Wa kadzalika taskhirul jibal wat thair li Daud. Begitu juga kita beriman tentang ditundukkannya gunung dan burung-burung kepada Nabi Daud, bisabbihna bitasbihi, di mana mereka mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, "Wasakharna ma'a Daud al-jibal." Maka kami tundukkan bersama Nabi Daud, yaitu gunung-gunung, yusabbihna wa tayra. Mereka semua bertasbih dan mereka semua burung-burung juga ikut bertasbih seperti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Wa kunna fa'ilin, dan Allah maha melakukan apa yang Allah ingini, ya. Kemudian wal inatul hadid li Daud, juga Nabi Daud bisa meluluhkan besi, ya. Walaqad ataina Daud minna fadlah, dan kami telah memberikan Nabi Daud karunia, ya jibalu, ya, awibi ma'ahu wat tayr, wahai gunung bertasbihlah bersama Nabi Daud, dan juga burung-burung bertasbihlah bersamanya, wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan kepada Daud itu besi-besi. Wa taskhirir riyah li Sulaiman, begitu juga Nabi Sulaiman, ya, yang bisa menundukkan angin atas izin Allah, ya. Tasiru bi amrihi, angin itu bisa menuju ke barat ke timur sesuai dengan perintahnya. Wa taskhirul jin, begitu juga jin, ya, ya'maluna baina yadayhi ma yasha. Jin itu jadi budaknya Nabi Sulaiman, ya. Jin itu jadi pesuruh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nyuruh mereka dan mereka takut dengan Nabi Sulaiman. Itu semua atas izin Allah, karunia yang Allah berikan kepada mereka, ya. Begitu juga wa ta'limu Sulaiman, dan juga Nabi Sulaiman mengetahui cara berbicara burung, ya. Ketika Nabi Sulaiman berbicara kepada Hudhud, ya. Wa waritha Sulaiman Daud, kemudian Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Ingat, kalau kenabian itu tidak diwarisi, ya. Kenabian dari Nabi Daud, ya, kerajaannya tidak diwarisi. Tapi kenabiannya itu pun Allah yang memberikan karunia-Nya, ya. Wa qala ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Dan dia mengatakan, wahai manusia, aku telah diajarkan bahasa burung, ya, dan diberikan kepadaku ilmu segala sesuatu. Begitu juga kama yajibul imanu ala wajhi tafsil bima qassallahu azza wa jalla fi kitabihi min akhbari rusul ma'a aqwamihim. Wajib juga kita imani secara perinci kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, berita para Rasul bersama kaumnya. Wa ma jara bainahum minal khusuma, apa yang terjadi permusuhan antara mereka. Wa nasarallahu li rusulihi wa atba'ihim, tapi Allah menolong Rasul-Rasul dan pengikutnya. Ka qissati Musa ma'a Fir'aun, wa Ibrahim ma'a qaumi, wa qissas Nuhi wa Hud, wa Saleh wa Syu'aib wa Lut ma'a aqwamihim. Ya, ini kisah-kisah mereka yang sangat masyhur sekali di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan
Allah mudahkan kita mentadaburinya ya kisah-kisah Nabi dan Rasul ini. Wa ma qassallahu alaina fi sya'ni Yusuf ma ikhwati wa ahli Misr, juga kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya dan juga penduduk Mesir ya. Wa kisah Yunus ma'a qaumi, Nabi Yunus sama kaumnya. Ila akhiri ma ja'a fi kitabillahi min akhbaril anbiya'i wa rusul wa kadzalika ma ja'a fi sunnah fayajibul imanu bihi iman mufassalan bihasbi ma ja'at bihin nusus. Begitu juga yang datang dari sunnah wajib kita imani secara terperinci sebagaimana yang datang baik secara mufassal terperinci. Maka dengan beriman kepada para nabi rasul secara global dan terperinci, kita telah beriman dengan dengan hal tersebut ya. Wallahu taala alam. Selanjutnya, ma yajibu alaina nahwar rusul. Apa kewajiban kita terhadap mereka? Jadi sikap kita ya, ketika kita sudah beriman, apa yang harus kita lakukan terhadap semua para nabi dan rasul? Yang pertama, yajibu 'alal ummah tijahur rusul hukukun azimah bihasbi ma anzalahumullahu minal manazil ar-rafi'ah fid din. Wajib atas umat Islam ini ya kepada para nabi dan rasul menunaikan hak mereka yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena bahkan ya kewajiban kita kepada mereka itu termasuk perkara yang besar dalam agama. Dengan apa-apa yang sudah Allah angkat mereka derajat yang tinggi ya. Wa ma syarafahum bihi minal muhimmati an-nabila wa ma astafahum bihi min tablighi wahyi wa syar'ihi li ammati khalqi. Adapun hak-hak mereka, apa saja hak Nabi dan Rasul itu? Yang pertama, tasdiquhum jami'ah fi ma ja'u bihi. Wajib kita membenarkan, meyakini ya semua apa yang datang tentang mereka atau apa yang mereka bawa ya. Wa annahum mursaluna min rabbihim, dan wajib kita yakini mereka itu utusan dari Allah. Muballighuna anillahi ma amarahumullahu bitablighi liman ursilu ilaihim wa adamu tafriq bainahum. Jadi wajib kita imani semuanya adalah utusan Allah. Enggak boleh kita beda-bedain tentang mereka bawa utusan Allah ya. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa li ta'a bi idznillah. Tidaklah diutus seorang rasul melainkan mereka wajib ditaati dengan izin Allah. Allah berfirman, wa atiullah wa atiur rasul wahdharu. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling enggak mau mentaati mereka, fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin. Ketahuilah Rasul kami diperintahkan untuk menyampaikan saja ya. Kemudian ini sudah ayatnya ya, bahwa orang yang menentang mereka kufur berarti ya. Kemudian di antaranya wa mimma yajibu ma'rifatu, di antara yang harus kita ketahui, annahu la yajuzu li ahad minas tsaqalain, enggak boleh seseorang baik dari jin dan manusia mutaba'atu ahadi minar rusuli sabiqina ba'da ma ba'athi Muhammad SAW al-mab'utsu lin-nasi kafah. Tidak boleh seseorang mengikuti rasul-rasul yang terdahulu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika diutus Nabi dan Rasul yang terakhir, maka semua manusia di seluruh dunia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka masih mengikuti Nabi Isa atau mengikuti Nabi Musa, maka mereka belum beriman kepada Nabi dan Rasul. Iz anna syari'atahu ja'at nasikhatu li jami'i syara'il anbiya qablahu faladina illa ma ba'athallahu bih wala mutaba'a illa li hadan nabiyil karim. Maka syariat Nabi Muhammad telah datang menghapus semua syariat sebelumnya. Maka tidak ada agama kecuali agama yang Allah utus dengan Nabi Muhammad SAW, dan tidak disebut pengikut para nabi kecuali mereka mengikuti nabi yang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mulia ini ya. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan merugi. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad untuk semua manusia ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan engkau diutus untuk semua manusia. Basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, tapi banyak manusia tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman, qul ya ayuhan nas, wahai manusia,
Ini Rasulullah ilaikum jami'a. Aku adalah Rasul utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian yang kedua, apa hak mereka? Muwalatuhum jami'ah. Wajib kita memberikan wala, ya, loyalitas kita kepada mereka. Wa mahabbatuhum. Dan wajib mencintai mereka semua. Wal hadru min bughdihim wa adawatihim. Dan hati-hati apabila membenci atau memusuhi mereka. Hendaklah kita menjauhi permusuhan, ya, kepada Nabi dan Rasul, dan hendaklah kita mencintai mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 52, "Wa may yatawallallah wa rasulah," siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, kemudian mencintai Rasulnya, walladzina amanu, dan mencintai orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguh golongan Allah itulah yang akan menang. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain atau saling mencintai, ya. Fatadammatil ayat wasful mu'minin bimuwalati ba'dihim li ba'd. Maka ayat ini, ya, menyebutkan sifat orang beriman itu saling mencintai. Fadakhala fi dzalika Rasulullah. Maka yang dimaksud orang beriman ini juga termasuk Rasul-Rasul Allah. Karena mereka lah manusia yang paling pertama beriman tentunya, ya, sebelum umatnya. Alladzina hum akmalul mu'minin imanan. Bahkan mereka yang paling sempurna imannya. Wa alaihi fa innal muwalatahum wa mahabbatahum, ya, fi qulubil mu'minin hiya a'dham min muwalati ghairihim. Bahkan mencintai Nabi dan Rasul itu derajatnya harus lebih tinggi daripada kita mencintai sesama orang beriman, ya. Kenapa? Li'uluwi makanatin fid din wa rif'ati darajatin fil iman. Karena tingginya derajat mereka dalam agama dan tingginya derajat mereka dalam keimanan. Walidha, karena itu hadarallahu min mu'adati rusulihi. Allah memperingatkan orang-orang yang memusuhi rasul-rasulnya, ya. Juga yang memusuhi malaikat-malaikatnya. Bahkan Allah akan menggandengkan di antara mereka itu hukuman yang besar, ya. Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillah," siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa rusulihi, dan rasulnya, wa Jibril wa Mikail, juga memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah akan jadi musuh orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara hak mereka, i'tiqadu fadlihim ala ghairihim minan nas, meyakini keutamaan mereka di atas semua manusia. Naam, ya. Jadi kalau ada orang meninggikan derajat wali daripada nabi misalkan, maka kita harus cemburu, maksudnya kita harus katakan tidak, ya, bahwa yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi dan rasul. Setinggi apapun wali itu menurut manusia, ya. Wa annahu la yablughu manzilatuhum ahadu minal khalqi. Karena enggak akan bisa seorang hamba itu bisa sampai derajatnya nabi dan rasul, ya. Enggak ada sekolahnya untuk menjadi nabi itu. Dalam Islam enggak ada. Karena nabi, kenabian dan kerasulan itu adalah kekhususan dari milik Allah yang Allah karuniakan dari hambanya, ya. Jadi enggak ada sekolahnya, enggak ada universitasnya, dan enggak ada amalan-amalan tahapan tingkatan yang harus dia lakukan supaya jadi nabi dan rasul. Enggak ada. Ya. Mahma balagha minas shalah wat taqwa. Walaupun orang itu soleh banget, bertakwa banget, dia kalau bukan nabi dan rasul maka derajatnya di bawah nabi dan rasul. Kenapa? Karena risalah itu pilihan Allah, istifa'u minallah. Yahtassallahu biha man yasha'u min khalqi. Sesuatu yang Allah khususkan dari hamba-hambanya. Wala tanalu bil ijtihad wal amal. Enggak bisa didapati dengan sungguh-sungguh dan hanya beramal saja, enggak bisa. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah sajalah yang memilih dari para malaikat rasul-rasulnya, wa minan nas, juga manusia, dari kalangan manusia rasulnya. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kemudian Allah juga berfirman, ya, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya. Demikianlah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki, ya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan keutamaan mereka, wa kullan faddalna 'alal alamin, dan semuanya kami angkat derajatnya atas alam semesta, ya. Kemudian al-mabhasul awal min hadzal fasl, ya, penjelasan
Kama dalatis sunnah, ya, sebagaimana yang ditunjukkan sunnah juga. Tadi kan dalil-dalil Al-Quran. Sekarang apa yang disebutkan dalam sunnah, ya. Bahwa kedudukan Rasul itu nggak akan bisa, la yablughu ahadu minal khalqi, tidak akan bisa didapatkan oleh seorang hanya dengan ijtihad dia misalkan. Sebagaimana yang diriwayatkan Syaikhan, ya, Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la yambaghi li abdin an yakula ana khairu min Yunus bin Matta. Enggak boleh seorang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Enggak boleh, ya. Jadi Nabi Yunus, na'am, beliau dihukum Allah, dimakan ikan paus itu, ya. Tapi tidak menurunkan derajat dia di sisi Allah, ya, daripada selain Nabi. Maksudnya manusia yang bukan Nabi tetap di bawah Nabi Yunus kedudukannya. Dalam riwayat Bukhari, man qala ana khairu bin Yunus bin Matta faqad kadzab. Faqad kadzib, ya. Siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus, ya, alaihi salam, sungguh dia pembohong. Berkata sebagian penjelas hadis ini, ya, innahu sallallahu alaihi wasallam qala hadza zajran. Nabi mengatakan ini untuk apa sih? Kenapa Nabi bersabda seperti ini? Sebagai pengingat, ya. Sebagai apa? Untuk berhati-hati, sebagai teguran, sebagai peringatan. An yatakhayyala ahadu minal jahilin syai'an, jangan sampai seseorang yang jahil min hati martabati Yunus, ya, min ajli ma fil Qur'anil aziz min qissatihi. Artinya orang yang jahil setelah melihat kisah Nabi Yunus yang dimakan perut ikannya, seolah-olah Nabi Yunus dihukum, seolah-olah bersalah, akhirnya dia merasa saya lebih baik dari Nabi Yunus misalkan, ya. Wa bayanal ulama, dan para ulama menjelaskan anna ma jarol Yunus alaihissalam lam yahuttu minan nubuwah mithqala dzarratin. Apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam tidak mencoreng kenabiannya sedikit pun. Wa khassa Yunus bidzikri, bahkan Allah mengkhususkan Nabi Yunus dengan zikir. Jadi yang kita ambil pelajaran bukan kisah dimakan perut ikannya, tapi ketabahan Nabi Yunus dalam berzikir kepada Allah, ketabahannya dalam meminta tolong kepada, keikhlasannya dalam berdoa kepada Allah, ya. Allah berfirman, bahkan Allah jadikan contoh, ya. Doanya itu dijadikan syariat, ya. Maksudnya doanya itu disyariatkan juga di syariat Nabi Muhammad SAW. Boleh kita membaca doa ini saat kesulitan. Wa dzannun, dan ingatlah dzannun, ya, yang berada di perut ikan itu, idzahaba mughadiban, ketika dia marah kepada kaumnya, kaumnya enggak mau beriman, ya. Fadzanna an lan naqdira alaihi, Nabi Yunus menyangka kami mengizinkannya atau enggak mampu menghukumnya. Maksudnya Nabi Yunus menyangka bahwa Allah tidak akan menghukumnya, ya, dengan meninggalkan kaumnya. Fanada fi zulumat, akhirnya dia makan perut ikan dan dia berdoa di dalam kegelapan, ya. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ini, ya, doa yang sangat bagus, ini doa Nabi Yunus yang sangat dianjurkan kita baca saat kita kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Kemudian kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia. Kemudian wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa inna Yunus minal mursalin. Ingat, Yunus adalah seorang rasul, ya, sehingga kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, di antara hak mereka, i'tiqadu tafadulihim fima bainahum, meyakini, yaitu tadi, ya, tafadulihim fima bainahum wa annahum laisu fi darajatin wahidah. Mereka itu berbeda-beda tingkatan kedudukannya, tidak level yang sama. Bal faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahkan Allah mengangkat derajat satu dari yang lainnya, ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah 253 yang sudah kita bacakan, berkata Imam Tabari, ya, yaqulu ta'ala dzikru haula'i rusuli faddaltu ba'dahum 'ala ba'd. Allah berfirman, inilah rasul-rasulku, aku lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Fakallamtu ba'dahum, sebagiannya aku ajak bicara, ka Musa alaihissalam, seperti Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'tu ba'dahum darajat ala ba'di bil karama wa rif'atil manzilah. Dan sebagiannya aku angkat derajatnya ke derajat yang tinggi, sebagian derajat yang kedudukan yang tinggi.
Fa'inzalu kulli wahidin minhum manzilatu fil fadl wa rif'ah bihasbi dalalatin nusus min jumlatin huquqihim ala Maka kita sesuai dengan kedudukan mereka, demikianlah kita menghormati memuliakan, mengagungkan para nabi dan rasul sesuai dengan dalil-dalil yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kelima, as-salatu wassalamu alaihim. Kita diperintahkan untuk mengucapkan doa, salawat dan salam kepada mereka. Faqad amarallahu an-nasa bidzalika wa akhbarallahu biibqaihi tsana'il hasan 'ala rusulihi wa taslimil umami 'alaihim min ba'dihim. Allah memerintahkan kita untuk dan mengabarkan, ya, mengekalkan pujian yang baik atas mereka, ucapan salam yang diucapkan umat atas mereka, umat setelahnya. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan Nabi Nuh kisahnya untuk orang setelahnya, salamun ala Nuhin fil alamin. Semoga kesejahteraan atas Nabi Nuh di alam semesta ini, di masanya. Wa qala an Ibrahim wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim. Ya. Wa qala an Musa wa Harun wa tarakna alaihima fil akhirin, salamun ala Musa wa Harun. Kemudian Allah berfirman wa salamun alal mursalin, ya. Berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, makanya kita kalau menyebut nama nabi itu Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, penghormatan kepada mereka. Berkata Ibnu Katsir, qauluhu ta'ala salamun ala Nuhin fil alamin, mufassiran lama abqa alaihi min ad-dzikril jamil wa sana'il hasan annahu yusallimu alaihi jami'at tawaif, ya. Wa qad naqala al-Imam Nawawi ijma'ul ulama ala jawazi sholati ala sairil anbiya wa istihbabuha. Naam, ya. Imam Nawawi, kata Ibnu Katsir, menukil ijma' boleh kita selain mengucapkan salam, ya, alaihi salam tadi, juga mengucapkan sholawat kepada semua nabi dan rasul, ya. Qala ajma'u ala sholati ala nabiyina Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka mereka sepakat juga ijma' Nabi tidak hanya diucapkan salam, tapi juga diucapkan sholawat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, sallallahu alaihi wasallam, dua. Kalau Nabi yang lain cuman alaihi salam, ya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung perintah dari Allah. Ya, wahai orang-orang beriman, ucapkanlah sholawat dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada semua para nabi boleh kita katakan alaihimus salatu wassalam. Ya, semoga sholawat tercurahkan kepada semua para nabi dan juga semoga salam tercurah kepada mereka, ya. Wa kadzalika ajma'a man ya'tadu biha 'ala jawazi 'ala sairil anbiya wal malaika istiqlalan. Begitu juga mereka sepakat, ada juga yang memperhitungkan boleh kita mengucapkan sholawat dan salam kepada para nabi dan para malaikat, ya. Wa amma ghairul anbiya, adapun selain nabi, fal jumhur ala annahu la yusalli alaihim ibtidaan, maka enggak boleh kita ucapkan sholawat. Misalkan siapa? Misalkan Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi, misalkan enggak boleh kita mengucapkan Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, misalkan, ya. Karena khawatir nanti gulu, ya, berlebihan dalam memujinya, ya. Ibtidaan itu maksudnya diucapkan di awal. Tapi kalau mereka para sahabat, keluarga Nabi diikuti salawat serta salam dari Nabi yang pertama, maka ini boleh. Maksudnya kalau kita ucapkan begini, wa sallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, itu boleh. Wa sahbihi ajma'in, misalkan. Semoga Allah bersalat dan salam kepada Rasulullah dan semoga juga kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan umatnya. Itu boleh karena mereka diikuti dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dengan sendirinya sallallahu ala Ali, misalkan, sallallahu ala Abu Bakar, sallallahu ala Umar, maka ini tidak dibolehkan oleh para ulama, ya. Fahadi ta'ifah mimma yajibu lirusul, maka inilah dia beberapa
hak para nabi dan rasul ya, hukukin ala hadhil ummah, atas umat ini, mimma dalla alaihin nusus wa qarraru ahlul ilmi, dan yang sudah disebutkan oleh para ulama. Allah taala alam. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya untuk pertemuan kali ini tentang beriman kepada rasul ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan ulul azmi minar rusul, kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Nasallallahu salam wal afiyah wa an yusli lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. wabarakatuh. Ustadz, untuk kali ini masih ada waktu untuk tanya jawab. Naam, tafadhal. Ya Ustadz. Teman-teman sekalian, barusan kita mendengarkan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, baru part yang pertama. Insya Allah nanti ada kelanjutannya, karena tadi sudah dijelaskan ada 11 pembahasan dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Silakan bila sudah ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah ada yang tercatat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya, tadi masih agak bingung tentang kita tidak boleh membedakan Nabi dan Rasul, tetapi pada dasarnya Nabi dan Rasul itu kan berbeda, Ustadz, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya tahu, tadi Ustadz jelaskan juga bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, sedangkan yang lainnya tidak. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakillahu khairan. Taib. Membeda-bedakan Nabi dan Rasul maksudnya tentang kenabian dan kerasulan mereka. Itu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Nabi Musa, tapi saya nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu dia membedakan kenabian dan kerasulan. Maksudnya dia menjadikan ini Nabi, yang ini nggak Nabi, gitu. Menolak kenabian. Ini yang terlarang. Makanya orang yang beriman, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Maksudnya apa? Kami mengimani semuanya Nabi dan Rasul, utusan Allah yang mulia. Ya. Adapun mereka memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ini adalah keyakinan kita selanjutnya setelah kita yakini mereka Nabi dan Rasul. Kita meyakini semua Nabi dan Rasul. Ya. Beda dengan orang yang kafir. Ya. Mereka membeda-bedakan. Maksud membeda-bedakan itu mereka tidak mengimani sebagian dan mengimani sebagian. Gitu maksudnya. Paham ya sampai di sini? Iya Ustadz. Baik. Nah, adapun orang yang sudah beriman kepada semua Nabi dan Rasul. Mereka beriman. Tapi mereka juga meyakini Nabi dan Rasul yang tinggi kedudukannya ini juga punya kedudukan-kedudukan yang tinggi. Nah, kita membedakan mereka bukan membedakan kenabian dan kerasulannya, tapi membedakan kedudukan mereka di sisi Allah. Kenapa kita membedakan kedudukannya? Karena Allah yang mengabarkan sendiri dalam Al-Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul-rasul itu, kata Allah, kami muliakan sebagiannya di atas kemuliaan yang lain. Secara umum mereka mulia, wajib kita mengimani semua Nabi dan Rasul. Kita yakini mereka orang yang takwa, manusia yang paling sempurna keimanannya, manusia yang paling dekat kepada Allah. Secara umum. Tapi perincian satu Rasul, Nabi Yunus misalkan, tentu derajatnya tidak sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Allah. Ya. Karena tadi Allah beda-bedakan kedudukan mereka di sisi Allah. Jadi seperti demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung dari materi yang tadi? Atau materi-materi yang sudah lalu? Silakan. Sudah ada? Iya. Ustadz, ini materi itu, yang...
murojaah yang di Telegram dijawab ya Ibu-ibu, biar ini biar memurojaah. Alhamdulillah udah Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Salah juga nggak apa-apa, namanya belajar kan. Iya. Iya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz sudah membuatkan evaluasi murojaahnya. Insya Allah nanti tetap kita remind kembali buat semuanya. Ustadz, ini ada yang bertanya tentang yang lalu, tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih bingung tentang rububiyah dan uluhiyah. Intinya cuma satu yang saya tahu, bahwa Allah menciptakan dunia dan seisinya dan mengaturnya. Sedangkan uluhiyah itu ibadahnya. Nah, ibadah ini bagaimana kalau banyak sekali tercampur dengan budaya? Dan itu sudah dikerjakan Ustadz di masa lalu. Apakah kesirikan itu akan tetap melekat sampai nanti akhir hayat, atau dengan taubat itu sudah bersih sehingga setelahnya kita bisa disebut hamba Allah yang bertauhid? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Naam, wa jazakillah khair. Naam, rububiyah itu berkaitan perbuatan Allah ya. Artinya kita mengimani yang bisa melakukan perbuatan itu hanya Allah, itu maksud rububiyah. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Satu-satunya hanya Allah. Seperti gini ya, walillahil masalul ala. Allah nggak sama dengan makhluknya ya. Ini hanya pendekatan aja biar kita paham. Di suatu wilayah, misalkan di suatu daerah, apa yang kita bisa, yang kita semua tahu gitu. Di suatu nama kampung lah ya, misalkan kampung desa Mangga. Di desa Mangga ini tidak ada yang jadi dokter. Apalagi dia dokter spesialis, dokter spesialisnya tentang kandungan lagi misalkan. Maka cuma ada satu orang, misalkan namanya si Fulan. Anggaplah namanya siapalah, si Ahmad misalkan. Atau kalau perempuan namanya Siti ya mungkin. Jadi yang mengerti tentang kelahiran, tentang kandungan semuanya hanya Siti. Di desa apa tadi, Mangga apa Nangka ya, desa Nangka misalnya. Jadi di desa Nangka ini satu-satunya yang mengerti tentang kedokteran kandungan Siti. Maka semua orang kalau berobat, kalau dia hamil, kalau ada terjadi pendarahan atau kandungannya sudah 9 bulan lebih nggak lahir-lahir, dia yakinnya yang bisa memeriksa perut, memeriksa janin dia, ke siapa? Ke dokter kandungan spesialis Siti tadi, atau dia datang ke Pak Yono misalkan, yang nggak tahu apa-apa. Pasti semuanya akan ke spesialis. Karena satu-satunya cuma dia yang bisa mengerti tentang ilmu. Ya maksudnya ini loh, hanya satu-satunya yang bisa memeriksa kandungan itu dia. Hanya satu-satunya yang bisa mendiagnosa penyakitnya hanya dia, segala macamnya. Nah, berkaitan dengan sifat rububiyah Allah, maksudnya hanya Allah yang bisa melakukan perbuatan mencipta, memberi rezeki, menyembuhkan tadi ya, menghidupkan, mematikan, kemudian mengangkat menjadi nabi, mengangkat menjadi rasul, mengangkat derajat para nabi, mengangkat para malaikat, memberikan kerajaan, mencabut kerajaan, itu sifat rububiyah bagi Allah. Kemudian uluhiyah, adapun uluhiyah, ini berkaitan dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi oleh semua makhluk. Karena rububiyahnya Allah tadi maha sempurna, yes, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Ya, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka dia jadi. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah memberikan hukum apa yang Allah inginkan. Wa yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang dia inginkan. Ya. Bahkan kehendak manusia, keinginan manusia nggak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia begitu sempurnanya perbuatannya, maka yang layak
dijadikan Tuhan atau sifat uluhiyah itu hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ciptaannya wajib hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Itu perbedaan uluhiyah dan dan rububiyah. Jadi rububiyah itu disebut juga tauhid rububiyah itu ifradullah bi af'alihi, yaitu mengesahkan perbuatan Allah, sedangkan tauhid uluhiyah itu ifradullah bi af'alil ibad, yaitu perbuatan hamba yang mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, apabila ibadahnya bercampur dulu dengan budaya, kalau budayanya jatuh dalamnya kesyirikan, misalkan budaya biasanya di Muharram ini suka ada itu ya, cuci keberkahan dari benda-benda pusaka atau yang lainnya ya, dan menganggap bahwa ini bagian dari ibadah di bulan Muharram ya, sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara-cara yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, maka ini dosa. Atau di dalamnya ada unsur kebid'ahan, dan ini maksiat, ini juga dosa. Apakah ibadah tersebut akan terus melekat sampai akhir? Naam, ya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka akan dipertanggungjawabkan nanti. Tapi kalau sudah bertobat, tentu Allah akan menghapus segala kesalahan ya. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia enggak bertobat, maka enggak dihapus dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu. Kemudian Allah berfirman tentang penghapusan dosa. Ya, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Ya. Atau ayat-ayat yang lain yang menunjukkan, atau dalil-dalil yang lain, ya, al-hajju misalkan yahdumu ma qablahu. Amalan haji itu akan menggugurkan, menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Atau al-islamu yajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Dan para ulama memasukkan juga taubatan nasuha itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau kita udah taubatan nasuha, maka kita berhusnuzon kepada Allah dengan berazam ya, tidak mengulangi, menyesal, kemudian mengganti dengan amal-amal yang baik, maka Allah akan menghapus dosa tersebut ya. Allah berfirman tentang orang yang takwa ya, di antara sifatnya itu walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika lahum maghfiratun mir rabbihim wa jannah. Jadi orang yang pernah melakukan dosa, menzalimi dirinya, melakukan perbuatan keji, kemudian dia segera memohon ampun kepada Allah. Ini surah Al-Imran ayat 135, 136. Kemudian dia yakini tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah, dan dia tidak mengulangi perbuatan, sedang dia mengetahui bagi mereka apa kata ulaika lahum maghfiratum, ulaika jazaa'um maghfiratum mir rabbihim. Maka balasannya Allah akan ampuni. Ya, Allah ampuni artinya Allah tutup kesalahannya, Allah hapus ya. Kemudian jannah, dan Allah akan masukkan ke dalam surganya ya. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yang dia akan mengalir di bawah sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik amalan orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang beramal. Naam, wallahu taala alam. Ya Ustadz. Ustadz, ini ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya kenapa munafik itu juga termasuk syirik. Jazakumullahu khairan Ustadz. Baik, an-nifaq kalau secara bahasa beda dengan kesyirikan ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya itu tentang beriman kepada Allah ya. Tetapi kalau nifaq dimaksudkan ke dalam syirik ya, dalam syirik, wallahu ta'ala alam ya, mungkin dia mempersekutukan Allah dengan hawa nafsunya sehingga dia tidak beriman secara bahasa, tapi itu. Adapun secara istilah syariat ya, musyrik dan orang munafik itu beda ininya, beda sebab kekufurannya. Kalau kesyirikan itu karena dia menyekutukan Allah, kalau munafik itu karena dia menyembunyikan kekufuran. Ya.
Jadi kalau kesyirikan itu, orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Adapun orang munafik, ya, hakikatnya dia tidak seperti orang musyrik dan tidak seperti orang kufur, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Dia menyembunyikan kekufuran, artinya tidak beriman, dia sembunyiin pura-pura beriman. Ya. Jadi sebenarnya musyrik dan munafik itu beda sifat mereka itu. Kalau orang musyrik, terang-terangan menentang Rasulullah, terang-terangan memusuhi Rasulullah, terang-terangan ingin membunuh Rasulullah SAW. Adapun orang munafik, dari dalam dia menghancurkan Rasulullah. Pura-pura dia masuk Islam, tapi dia nggak suka dengan Islam. Itu bedanya ya. Kalau orang munafik disebut musyrik, ya mungkin dari sisi itu. Dari sisi dia menuhankan hawa nafsunya, kesombongannya, kemudian dengan perbuatan-perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Yang pasti dua-duanya adalah manusia yang diancam, manusia yang akan masuk neraka Jahannam ya, orang musyrik atau orang munafik yang i'tiqadi itu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, bahkan kata Allah sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di neraka yang paling bawah. Wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Baik yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan materi hari ini. Ada? Kalau belum ada, Ustadz ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang munafik dan orang beriman sama-sama di akhirat, tetapi kan dipisahkan sebelum menjalani sirat. Apakah nantinya orang munafik itu akan bertemu kembali dengan orang mukmin, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Maksud bertemu apa? Mungkin ini pertanyaannya sebenarnya orang munafik kan bisa masuk surga juga ya Ustadz kalau ada keimanan. Kalau munafik, munafik ini harus kita perinci dulu. Munafik apa? Karena ada munafik i'tiqadi yang nggak akan masuk surga. Munafik besar ya, istilahnya itu munafik kubro, munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Ada yang munafik amali, munafik amalannya. Amalannya seperti orang munafik gitu. Dia Islam, dia mukmin, tapi mukmin yang fasik ya, mukmin yang amalannya seperti orang munafik. Maka orang beriman sebesar apapun dosanya, selama dia beriman, baik dia melakukan perbuatan munafik, ya, perbuatan orang-orang munafik, dia akan masuk surga. Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Adapun orang yang munafik i'tiqadi, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu munafik i'tiqadi, juga surat An-Nisa yang kita sebutkan tadi ya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu telah menipu Allah dan Allah balas ya tipuan mereka. Nah, mereka ini adalah mereka yang masuk neraka selama-lamanya, bahkan di tempat yang paling rendah yang nggak akan pernah masuk ke dalam surga. Tapi kalau munafiknya karena amalan, sebenarnya dia bukan orang munafik, dia orang muslim, ya, ahlul kiblah, tapi amalannya seperti amalan orang munafik. Ya, maka dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang mukmin lainnya tentunya. Dan jika Allah kehendaki, Allah hukum dia, dimasukkan dulu ke neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam. Ini ada tambahan keterangannya nih Ustadz. Maksudnya bertemu, misalnya ada di anggota keluarga, saudara ini terlihat sekali munafiknya karena seringkali mencela-cela Islam, tapi dia masih sholat Ustadz. Tapi luar biasa kalau udah kebenciannya terhadap Islam, seringkali melecehkan syariat-syariatnya. Apalagi kalau dikasih tahu juga lebih marah dan lebih tanda kutip sok jago, Ustadz. Nah, ya orang-orang seperti itu banyak ya. Mungkin kita juga dulu sebelum ngaji punya sebagian sifat seperti itu.
Hadahumullah, wafaqahumullah, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah berikan taufik. Secara zahir kita hukumi dia mukmin. Mungkin karena lingkungannya, mungkin karena ada seseorang yang menyakiti dia atau dia baca komen-komen yang menyinggung sehingga dia akhirnya marah ya, dan padahal dia beriman sebenarnya, tapi karena dia kesel karena dia marah, ya wallahu taala alam ya, secara zahir kita hukumi dia orang muslim dan tidak boleh kita menghukumi orang dari hatinya, karena tidak ada yang mengetahui hati manusia kecuali Allah SWT. Karena munafik ini berkaitan dengan hati ya, sifat murni orang munafik itu keyakinan dia, dan yang mengetahui mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia ya. Jadi secara zahir tetap kita hukumi muslim, enggak boleh kita katakan seperti orang munafik itu ya. Adapun amalan zahir, na'am, boleh kita ingatkan bahwa amalan-amalan berdusta, misalkan amalan-amalan mengingkari janji atau berkhianat atau bakhil ya, kemudian orang munafik itu suka lalai dalam berzikir ya, berat melaksanakan ibadah. Nah, itu seperti orang-orang munafik. Tapi kalau kita menghukumi kelihatannya dia munafik karena ucapan, karena ini dan seterusnya, maka wallahu ta'ala alam, kita tidak boleh menghukumi seperti apa yang ada di hati manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Naam, wallahu ta'ala alam. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Yang bertanya mudah-mudahan jelas. Dan mungkin kalau ada yang terakhir ingin ditanyakan secara langsung, silakan. Rupanya sudah tidak ada Ustadz. Ustadz, untuk kajiannya apakah besok bisa kita lanjutkan di jam yang sama? Insyaallah. Insyaallah, ya. Teman-teman sekalian, untuk bagian kedua dari sampai hari apa ya? Sepertinya jadi panjang. Sampai pekan ini Ustadz. Insyaallah. Hari apa aja biar nanti anak siap. Besok Rabu. Afwan, Jumat. Rabu bukannya Sabtu, ada. Enggak Uti Susi. Oh, ya. Jumat, besok Rabu, Jumat, Sabtu. Ba'da asar semua ya? Iya. Baik, insyaallah. Ya, insyaallah Ustadz. Dan teman-teman, mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita terima, ya. Ada yang mau bertanya? Ada di chat tuh Muhammad, saya tulis tapi belum dibacain. Sebentar. Chatnya nggak keluar ya? Hah? Chatnya di mana? Di umum ya? Di Skype? Di Skype. Oke, ya, afwan. Afwan Ustadz, ada yang bertanya, ini sudah ditulis, baru lihat Ana. Bisa Ana bacain Ustadz? Naam, tafadhal. Ustadz, kalau Ana ketiduran dan sering telat sholat subuh, Ana merasa seperti orang munafik, sedih, dan bila sholat subuh ketiduran sudah pasang jam waker, tapi dimatiin, rebahan. Jadi ini kesal sekali Ustadz. Naam. Iya, dan ini yang terakhir, Ana tahu pernah dengar itu katanya kupingnya dikencingin setan, tapi Ana rasa seperti orang munafik Ustadz. Bagaimana mengubahnya? Mohon doa khusus kalau ada. Jazakumullahu khairan. Baik, wa jazakillahu khairan. Naam, barakallahu fiik. Ketahuilah ya bahwasanya salat itu ibadah yang agung, salat itu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia rukun Islam setelah syahadat ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat di dalam Al-Qur'an, terutama salat subuh ya. Allah berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda, dalam surah Al-Isra itu 17 ayatnya 79 kalau nggak salah, Allah taala.
Dan dirikanlah sholat di siang hari saat matahari tergelincir, itu zuhur asar, dan di malam hari maghrib dan isya, dan bacaan di waktu subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan bacaan di waktu subuh itu disaksikan banyak malaikat. Jadi sholat subuh itu sholat yang sangat agung, di sana banyak para malaikat menyaksikan ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama berdoa. Doa apa yang harus saya lakukan? Maka di antara doanya kita berdoa supaya Allah memperbaiki keadaan kita ya. Bisa kita berdoa misalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah, Kau yang merubah-rubah hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau sarif qulubi ala ta'atik, palingkan hatiku ini tetap agar teguh mentaatimu ya. Atau kita meminta kepada Allah ya, ya Hayyu ya Qayyum, dengan sungguh-sungguh, wahai Engkau yang Hayyu yang Qayyum, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kula, perbaiki keadaanku ini. Dalam hati kita minta perbaiki salatku ya Allah ya. Aslih li sya'ni kula wa la takilni ila nafsi tarfatain. Atau kita doa dengan doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa pandai bersyukur, agar aku bisa berzikir, dan agar ibadahku semakin diperbaiki. Bantulah aku ya Allah. Jadi kita sungguh-sungguh doanya, sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar diperbaiki. Dan boleh kita berdoa dengan bahasa kita, silakan, nggak apa-apa. Ya Allah, misalkan aku mengadu kepadamu ya Allah, Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau yang memberikan hidayah, antal Allamul Ghuyub, misalnya antal Aziz, antal Zul Jalal wal Ikram, antal Manan, Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang maha indah, agar Engkau memperbaiki ibadah salatku, memperbaiki hatiku, memperbaiki ibadah salatku. Minta sama Allah dengan jujur ya, dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian selain doa ya, ini yang diperingatkan oleh ingat, doa itu tawakal, doa itu ibadah yang sangat agung, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal ya, dengan perjuangan yang kuat ya. Kita kalau doa tapi tetap tidak meninggalkan sebab-sebab lalainya, maka doa kita ya khawatir ya percuma nanti. Seperti seseorang berdoa, ya Allah berikan saya rezeki, tapi dia diam di rumah, nggak masak, nggak ngapa-ngapain, ya kelaparan dia. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tapi dia nggak berangkat ke majelis ilmu, dia nggak dengar kajian, dia nggak ikut kajian-kajian, ya dia nggak akan dapat ilmu. Maka selain kita berdoa, doa itu adalah sangat agung, sangat mulia. Kita juga fighting ya, berdoa dengan anggota tubuh kita, berjuang melawan kemalasan tersebut. Caranya gimana? Ya kita yang mengetahui letak-letak sensitif kita ketika bermaksiat ya. Maksudnya apa? Yang mengetahui kenapa saya lalai, pasti kita. Ya, di antaranya tidurnya terlalu malam misalkan. Ya pasti itu. Kenapa tidur terlalu malam? Misalkan menyibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat di malam hari. Ya, itu pasti. Ya, atau di antaranya karena kalau kita tidurnya terlalu larut, pasti subuhnya sulit itu, kesiangan ya. Apalagi yang kedua, kita berteman dengan orang-orang yang suka bermaksiat, yang melalaikan sholat. Ya sudah, ini menambah resiko kita sulit bangun waktu subuh ya. Atau perkara-perkara yang lainnya ya, misalkan kita tidak berusaha selain jam waker tadi, tidak berusaha dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakan sholat subuh, seperti menyuruh orang lain ya, orang yang terdekat kita, entah keluarga kita, anak kita, istri kita, atau suami, atau siapapun yang ada di rumah, untuk memaksa gitu supaya kita bangun di waktu subuh. Maka tinggalkan maksiat ya, kemudian tinggalkan bergadang di malam hari, juga tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, seperti medsos, apalagi mencari tahu berita-berita aib-aib orang dalam medsos, itu lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Ingat loh, ini pesan buat kami dan buat ibu-ibu semua, khususnya yang bertanya,
kita diciptakan Allah ya, ibu diciptakan Allah, itu untuk apa sih? Untuk ibadah. Artinya saya hidup ini ternyata untuk sholat. Saya hidup ini Allah ciptakan untuk menegakkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk berzikir, untuk berpuasa, untuk berzakat, untuk melaksanakan haji, untuk membaca Al-Quran. Itu tujuan kita diciptakan Allah, tujuan utamanya. Adapun yang lainnya, makan, minum, bekerja, berkeluarga, itu hanya fitrah manusia yang sudah Allah fitrahkan kita akan seperti itu. Manusia pasti akan makan, manusia pasti cari makan, manusia pasti cari pasangan, manusia pasti cari senang-senang di dunia ini ya. Tapi itu bukan tujuan hidup. Ya. Manusia pasti cari kerja, itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu ibadah. Jadi tujuan saya hidup ini ya Allah, untuk subuh bangun, sholat, untuk zuhur bangun, sholat, untuk asar, sholat, untuk Ramadan, puasa di bulan Ramadan, untuk menutup aurat, untuk menjaga diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan khususnya kepada penanya ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian ya mungkin ya yang bisa kami sampaikan.